Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Baik, mengundang keberkahan kita, insyaallah bersama-sama kita membuka majelis ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Wa alladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Sengaja tadi secara tiba-tiba dua surah yang kami minta untuk dibacakan. Pertama surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Quran. Seluruh ayat dalam Al-Quran, seluruh juz dalam Al-Quran, seluruh surah dalam Al-Quran, tidak ada yang lepas kaitannya dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah karena dia adalah pembukaan. Yang Quran dibuka dengannya dengan surah ini. Kita memohon hari ini adalah pembukaan kajian secara terpadu, insyaallah mudah-mudahan berkelanjutan, istiqomah di tempat ini. Sengaja surah Al-Fatihah ini kita baca untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka mata kita, membuka jiwa-jiwa kita, bahwa hidup ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Demi Allah, Allah targetkan kita hidup, tidak boleh gagal. Dan itu sudah kita kaji. Anak-anak kami sudah berkali tadi subuh dalam kajian istiqomah dan motivasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sama-sama berjuang bersama-sama Bapak Ibu untuk menjadikan hidup kita tidak sekedar hidup menghabiskan waktu, tapi hidup yang berjuang dengan landasan surah Al-Fatihah, didorong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya hadir, kita hadir, tugas kita menjadi hamba-hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba kantor, bukan hamba manusia, tapi menghambakan diri kita, menjadikan urusan yang paling terpenting adalah urusan Allah, urusan akhirat, bahwa kita mau mati. Al-Fatihah kenapa dibacakan Pak sengaja tadi saya suruh secara tiba-tiba? Tidak lain karena Al-Fatihah ini adalah ruhnya semua akidah, ruhnya ibadah, ruhnya perjuangan. Coba kita mulai surah Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam ini. Sehingga pujian itu bukan pada kami berdua, suami dengan istri ini, bukan kami yang punya kelebihan. Dengan qadarullah Allah titipkan semua kemampuan seperti ini, ada kesempatan, ada tempat seperti ini, ada kesehatan, tidak lain karena Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, dan Allah maha tinggi, Allah maha terpuji. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alasan Alhamdulillahirabbil alamin ada di belakangnya, dia adalah Allah Ar-Rahman, Maha Kasih, Ar-Rahim, dia Maha Penyayang. Kita yakin betul Pak ya?
Allah tidak pernah telantarkan hamba-hambanya yang senantiasa alhamdulillah rabbil alamin. Allah yang bisa mengatur arasnya, Allah bisa mengatur segalanya. Maka Allah yang bisa menggerakkan, karena Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Jangankan mengurus kita, semut yang jumlahnya tidak terhitung oleh manusia, ikan-ikan di laut, bintang-bintang di langit, arasnya, pohon-pohonannya, semua, karena Allah adalah Ar-Rahman. Kenapa kita tidak yakin dengan sifat ini? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang kafir saja dipenuhi kebutuhannya, orang kafir saja dicukupkan. Masa orang-orang yang mau taat kepada Allah tidak dibimbing untuk ke situ? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi semua gerakan perjuangan kita tidak boleh lupa. Maliki yaumiddin. Allah itu penguasa di hari kiamat, dan Allah akan menghimpun seluruh catatan amalan kita, seluruh kata-kata kita, seluruh niat-niat kita, dan seluruh perbuatan kita dalam sebuah timbangan yang penuh keadilan. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuknya. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu untuknya. Mohon dipakai resep hidup ini, Pak. Kita tidak pernah rugi berbuat baik, meskipun tidak ada orang yang tahu kita sudah berbuat baik. Dan jangan sangka kejahatan tidak berakibat dalam melakukan kejahatan. Jangan salah di dalam berbuat sesuatu. Jika kita memang niatnya salah, langkahnya salah, Allah kembalikan perbuatan kesalahan itu kepada diri kita semua. Karena itu kita minta ada di kalimat doa, ihdinas siratal mustaqim. Dan inilah doa tertinggi dari seluruh kumpulan doa. Inilah doa yang paling berkualitas, dan inilah doa yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang membutuhkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Bapak Ibu jangan sering membiasakan doa-doa yang nilainya rendah, meskipun itu boleh. Mohon maaf ya, sering kita itu mengabaikan doa yang tertinggi ini, lalu kita sibuk pada doa-doa cabang yang kecil. Contoh, kita sibuk kalau ada anak kita mau ujian, kita bangun tahajud, kita bangun, kita berbuat luar biasa, dan kita sibuk mengangkat tangan. Padahal kebutuhannya untuk lulus Pak kecil sekali. Tapi kebutuhan paling terbesar, bagaimana hidup ini terarah, bagaimana hidup kita ini di atas kemauan Allah, di atas petunjuk Allah, bagaimana hidup ini benar, bagaimana hidup kita ini terarah, bagaimana hidup kita ini Allah ridho, dan itu kebutuhan. Maka ketika Bapak Ibu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hakikatnya sudah meminta seluruh kebutuhan. Dan siapa yang sibukkan meminta kebutuhan seluruhnya, maka Allah paling tahu apa kebutuhan pribadinya. Siapa yang sibuk meminta kebutuhan kecil-kecil, bisa jadi tercecer kebutuhan yang paling besar. Saya ulangi, Pak, jangan terlalu sibuk pada urusan-urusan kecil. Meskipun bukan terlarang, tapi ada prioritas. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami, bimbing istri kami, bimbing suami kami yang istri, bimbing anak-anak kami. Karena di situ pakai ihdina, bimbing kami. Karena itu contoh orang yang lulus di sini disebutkan oleh Al-Qur'an, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. 4 orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, 4 golongan.